Di kantor pos kecil di pinggiran kota, selalu ada satu koper kuning tua yang datang setiap hari tanpa pengirim yang jelas. Setiap paket di dalamnya selalu dikirim ke alamat yang tidak ada dimanapun. Bahkan GPS juga tidak bisa mencari lokasinya. Awalnya dianggap sebuah kesalahan sistem. Tapi ketika petugas pos mencoba membuka koper tersebut, dia menemukan rahasia yang sangat mengerikan. Barang yang dikirim adalah kenang-kenangan dari seorang ibu yang anaknya hilang bertahun-tahun. Dan alamat yang tidak ada itu adalah pintu masuk ke dunia paralel di mana anaknya sedang terkurung. Di kantor pos kecil Kelurahan Sidomukti yang terletak tepat di pinggiran kota Semarang, bangunan satu lantai dengan tembok bata merah yang sudah mulai mengelupas menjadi saksi bisu setiap hari aktivitas yang ada di dalamnya. Pak Jaya adalah salah satu petugas pos yang sudah menjaga meja administrasi dan gudang kecil di belakang bangunan selama 15 tahun penuh dedikasi. Tubuhnya yang sedang kurus dengan rambut hitam yang sudah mulai memunculkan uban di bagian pelipis selalu terlihat berpakaian rapi dengan seragam biru tua kantor pos yang sedikit mengkilap karena sering dicuci. Setiap pagi, tanpa terkecuali dia datang lebih awal dari jam kerja resmi. Biasanya sekitar pukul 6:05, ketika sinar matahari baru mulai menyebar ke sudut-sudut jalan raya yang masih sepi dan suara nyamuk serta cicak masih terdengar jelas di sekitar area kantor yang belum terganggu oleh aktivitas warga. Pak Jaya selalu menghabiskan waktu paginya untuk menyusun paket-paket yang akan dikirim hari itu dengan sangat teliti, mengurutkannya berdasarkan alamat tujuan dan jenis barang, karena dia percaya bahwa setiap paket yang melewati tangannya membawa harapan dan kasih sayang dari orang yang mengirimkan kepada mereka yang akan menerimanya. Hari Senin pagi itu, udara pagi terasa sedikit lebih dingin dari biasanya, dan ketika Pak Jaya membuka pintu kayu gudang kecil yang selalu mengeluarkan suara berdecit setiap kali dibuka, dia langsung merasakan sesuatu yang berbeda di dalam ruangan yang sempit dan penuh dengan aroma kardus tua serta sedikit kelembapan dari tanah lantai yang belum pernah direnovasi. Cahaya dari lampu neon yang sedikit berkedip-kedip hanya bisa menerangi sebagian ruangan, sementara sudut paling dalam tetap terbenam dalam kegelapan yang pekat. Disitulah, tepat di bawah bayangan tembok yang ditumbuhi lumut hijau pekat dan beberapa jenis jamur kecil yang tidak dikenal, ada sebuah koper kuning tua yang bentuknya persegi panjang dengan ukuran cukup besar untuk menampung barang-barang kecil hingga sedang. Permukaan koper tersebut terlihat sangat kusam akibat usia yang sudah sangat tua, namun bagian-bagian tertentu seperti gagang logam dan lekukan di sisi badan malah mengkilap seperti baru saja dipoles, seolah ada tangan yang sering menyentuhnya meskipun tidak ada jejak sidik jari yang terlihat dimanapun. Tidak ada label pengirim atau penerima yang ditempelkan pada permukaan koper. Tidak ada juga tanda-tanda seperti tali pengikat atau segel yang biasanya digunakan untuk mengamankan paket yang akan dikirimkan. Dari mana ya koper ini? Bisik Pak Jaya dengan suara yang pelan namun jelas terdengar di dalam gudang yang sunyi, sambil melangkah perlahan mendekati benda misterius itu. Ketika jarak antara dia dan koper sudah hanya tinggal beberapa langkah, dia bisa merasakan sejuknya yang mulai menyebar ke udara sekitarnya. Berbeda dengan suhu pagi yang sebenarnya sudah mulai menunjukkan tanda-tanda akan menjadi panas. Pak Jaya kemudian mengulurkan tangan kanannya yang sedikit berkerut akibat usia dan pekerjaan yang sering menyentuh kertas serta kardus, menyentuh gagang logam koper yang terlihat kokoh, namun sangat dingin ketika bersentuhan dengan kulitnya. Dinginnya itu bukan hanya dingin biasa seperti menyentuh benda logam di pagi hari, melainkan dingin yang menusuk hingga ke tulang, membuatnya secara tidak sengaja menarik tangan kembali sejenak sebelum mencoba memutar kunci yang terpasang erat pada gagang tersebut. Dia mencoba beberapa kali dengan kekuatan yang cukup, namun kuncinya tidak bergerak sedikit pun seolah terkunci dengan sangat rapat
atau bahkan macet karena lama tidak digunakan. Rasa penasaran semakin menguasai hati Pak Jaya ketika dia kembali keluar dari gudang menuju ruang utama kantor pos yang sudah mulai terang benderang dengan sinar matahari yang masuk melalui jendela kaca yang sedikit keruh. Di atas meja administrasi yang selalu dia jaga dengan sangat bersih, tepat di sebelah buku pendaftaran paket berwarna hitam yang sudah mulai AUS di bagian sampulnya, ada sebuah amplop putih polos yang terlihat sangat baru, tanpa ada cap atau tulisan apapun di bagian luarnya. Dia mengambil amplop tersebut dengan hati-hati dan membukanya dengan jari telunjuk yang sedikit menggigil, baik karena dingin yang masih terasa di tangannya maupun karena rasa antisipasi yang muncul. Di dalam amplop hanya ada selembar kertas putih yang kelihatannya biasa saja, namun tulisan tangan di atasnya sangat rapi dan jelas, seolah ditulis dengan sangat hati-hati oleh seseorang yang sangat teliti. Tulisan di atas kertas berbunyi, "Kirimkan isi koper ini ke Jalan Anggrek nomor 99, Kelurahan Cemara. Harus dikirim hari ini." Tidak ada nama pengirim atau penerima yang disebutkan, tidak ada juga catatan lain yang bisa memberikan petunjuk sedikit pun tentang asal-usul koper atau tujuan sebenarnya dari pengiriman tersebut. Tanpa berlama-lama, Pak Jaya langsung membuka buku referensi alamat yang selalu dia gunakan untuk memastikan setiap paket dikirim ke tempat yang benar, mencari nama Kelurahan Cemara di seluruh daftar kelurahan yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Dia mengulurkan buku dari awal hingga akhir, bahkan mengecek beberapa kali bagian yang mungkin dia lewatkan. Namun tidak ada satupun nama kelurahan dengan nama tersebut yang tercatat di dalamnya. Tidak puas dengan itu, dia kemudian membuka aplikasi GPS di komputer kantor yang sudah cukup tua, namun masih bisa berfungsi dengan baik, mengetikkan alamat yang tertulis di kertas tersebut untuk melihat apakah ada lokasi yang sesuai atau bahkan hanya nama jalan yang mirip. Layar komputer menunjukkan hasil pencarian yang sama sekali kosong, dengan pesan kecil di bagian bawah yang berbunyi lokasi tidak ditemukan dalam basis data kami. Pada saat yang sama, suara langkah kaki yang pelan terdengar dari arah pintu kantor, dan Pak Jaya melihat Bu Siti masuk dengan membawa tas makan siang yang dibungkus dengan kain batik merah tua. Bu Siti adalah rekan kerja yang sudah bekerja lebih lama darinya. Wanita berusia sekitar 60 tahun dengan wajah yang selalu ramah dan rambut putih yang selalu diikat rapi dengan jepit rambut kayu. "Sudah datang lebih awal lagi ya Pak Jaya. Semangat sekali kerjaannya," ucap Bu Siti dengan suara yang lembut sambil menaruh tas makan siangnya di sudut meja yang sudah disiapkan untuknya. Pak Jaya langsung menghampirinya dengan menunjukkan selembar kertas yang masih ada di tangannya. "Bu Siti, saya mau tanya nih, apakah Bu tahu ada kelurahan bernama Cemara di sekitar sini atau mungkin di Provinsi Jawa Tengah? Saya mencari, tapi tidak ketemu sama sekali," ujar Pak Jaya dengan wajah yang menunjukkan rasa kebingungan yang mendalam. Bu Siti mengambil kertas tersebut dan membacanya dengan seksama. Matanya yang sudah mulai rabun, jauh sedikit menyipit saat membaca tulisan di atasnya. Setelah beberapa saat dia menggeleng-gelengkan kepalanya dengan lembut, kemudian mengembalikan kertas kepada Pak Jaya. "Cemara? Saya tidak tahu ada kelurahan seperti itu di sini Pak Jaya. Bahkan saya sudah tinggal di Semarang selama hampir 40 tahun dan tidak pernah mendengar nama kelurahan atau bahkan desa dengan nama seperti itu. Mungkin salah tulis aja ya. Atau mungkin nama daerahnya sudah diganti tapi belum tercatat di buku referensi kita," jawab Bu Siti sambil mulai membersihkan mejanya dengan kain lap yang selalu dia bawa setiap hari. Setelah berbicara sebentar lagi dengan Bu Siti tentang kemungkinan kesalahan penulisan alamat, Pak Jaya memutuskan untuk kembali ke gudang kecil untuk membawa koper kuning itu keluar agar bisa diperiksa lebih lanjut atau mungkin disimpan di tempat yang lebih aman sampai ada informasi tentang pemiliknya. Ketika dia membuka pintu gudang kembali, mata langsung tertuju pada koper yang masih berada di sudut dalam ruangan tersebut. Namun kali ini ada sesuatu yang sangat mengejutkannya. Kunci yang tadinya terkunci erat pada gagang koper sekarang sudah terbuka dengan sendirinya, dan pintu koper sedikit terbuka memberikan celah yang cukup untuk melihat sebagian isi yang ada di dalamnya.
Udara di dalam gudang sekarang terasa jauh lebih dingin dari sebelumnya, dan ada aroma yang sangat khas mengiringinya. Aroma bunga melati yang sangat kuat, namun juga sedikit menyengat seperti bunga yang sudah mulai layu. Tanpa berpikir panjang, Pak Jaya mendekati koper dan membuka pintunya dengan hati-hati. Menemukan isi yang membuatnya langsung terhenyak sejenak, dan bulu kuduknya merinding tanpa sadar. Di dalam koper yang tua itu ada sebuah baju anak laki-laki warna biru muda dengan pola kecil berbentuk bintang yang sudah mulai pudar akibat sering dicuci. Sebuah mainan mobil kayu yang dibuat dengan sangat sederhana, namun terlihat sangat rapi seperti hasil tangan yang terampil. Dan sebuah buku catatan kecil berukuran pas dengan telapak tangan yang sampulnya sudah sangat kusam dan sebagian besar sobek akibat usia yang sudah sangat tua. Ketika Pak Jaya ingin menyentuh salah satu barang tersebut, dia melihat bayangan sesuatu yang bergerak cepat, melintas di sudut matanya. Namun ketika dia melihat ke arah sumber bayangan tersebut, tidak ada apa-apa selain tembok berlumut dan kegelapan yang mulai kembali menyelimuti sudut gudang itu. Mata Pak Jaya terus menatap isi koper kuning yang terbuka di depannya. Sementara udara di gudang kecil semakin terasa dingin, dan aroma melati yang menyengat semakin kuat menyelimuti seluruh ruangan. Dia melihat kembali selembar kertas dengan tulisan alamat yang belum pernah ditemukan dimanapun. Lalu melihat ke arah barang-barang kecil yang ada di dalam koper. Baju anak yang masih terlihat layak pakai meskipun warnanya sudah mulai pudar. Mobil kayu yang permukaannya masih halus seperti baru saja diselesaikan. Dan buku catatan yang sampulnya kusam dan sobek namun tampaknya masih bisa dibuka. Dalam hati Pak Jaya tumbuh rasa iba yang mendalam, seolah dia bisa merasakan betapa pentingnya barang-barang itu bagi orang yang akan menerimanya. Tanpa tahu harus bagaimana, tanpa ada instruksi resmi atau prosedur yang mengizinkan hal seperti ini, dia memutuskan untuk mencoba mengirimkan paket tersebut karena sesuatu di dalam dirinya berkata bahwa ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. Pak Jaya kemudian mengambil selembar kertas label baru dari laci mejanya, mengambil pulpen yang selalu dia gunakan untuk mencatat data paket, dan menuliskan alamat yang tertulis di amplop dengan tangan yang sedikit menggigil. Jalan Anggrek nomor 99, Kelurahan Cemara. Dia menempelkan label tersebut dengan hati-hati pada sisi depan koper kuning, memastikan perekatnya menempel kuat meskipun permukaan koper terlihat sedikit licin. Setelah itu, dia membawa koper keluar dari gudang dan menempatkannya di atas meja kerja khusus untuk mencatat data pengiriman. Lalu membuka buku pendaftaran resi yang sudah terisi penuh dengan catatan paket-paket sebelumnya. Ketika dia mulai menuliskan nomor resi baru yang dia buat sendiri ke dalam buku tersebut, sesuatu yang sangat tidak biasa terjadi. Mesin komputer kantor yang biasanya bekerja sangat lambat, seringkali berhenti sejenak dan memerlukan waktu lama untuk memproses setiap perintah. Tiba-tiba menyala dengan sangat terang dan bekerja dengan kecepatan yang luar biasa. Layar monitor yang biasanya menunjukkan gambar kabur akibat usia tua, tiba-tiba menjadi sangat jelas. Dan mesin cetak yang sudah beberapa kali diperbaiki, mulai bergerak dengan sendirinya, tanpa Pak Jaya menyentuh keyboard atau mouse sedikit pun. Kertas putih keluar dari mesin cetak satu persatu, membentuk bukti pengiriman yang lengkap dengan semua data yang diperlukan, nomor resi, alamat tujuan, jenis barang, dan tanggal pengiriman yang sudah terisi dengan sendirinya. Sangat aneh nih, ucap Pak Jaya dengan suara yang pelan, namun terdengar jelas di ruangan kantor yang kini sunyi, karena Bu Siti sudah pulang lebih awal untuk menjenguk kerabatnya. Dia mengambil bukti pengiriman tersebut dengan hati-hati, melihat setiap detail yang tercetak dengan sangat rapi di atas kertas putih bersih. Ketika matanya mencapai kolom status pengiriman yang biasanya hanya terisi setelah paket benar-benar diterbangkan atau diangkut, dia langsung terhenyak dan matanya melebar tak percaya. Di kolom tersebut tertulis huruf hitam yang jelas, sedang dikirim, padahal koper kuning tersebut masih berada tepat di atas mejanya. Tidak ada satupun kurir yang datang untuk mengambilnya, dan tidak ada jadwal pengiriman yang sudah diatur untuk paket tersebut. Pak Jaya segera melihat ke arah jendela kantor, melihat langit yang mulai berubah warna menjadi jingga karena matahari akan segera terbenam.
Namun tidak ada kendaraan atau orang yang mencurigakan terlihat di luar sana. Dia mencoba menyentuh koper tersebut lagi, merasakan dinginnya yang menusuk seperti sebelumnya, lalu kembali melihat ke layar komputer yang kini menunjukkan peta dengan titik merah kecil yang bergerak perlahan dari lokasi kantor pos menuju arah yang tidak bisa dia kenali. Waktu terus berlalu dan sore harinya semakin larut, hingga sinar matahari hampir hilang sama sekali, dan Pak Jaya harus menyalakan lampu neon di seluruh ruangan kantor agar tetap terang. Dia sedang membersihkan mejanya dengan kain lap yang sudah agak kusam, membersihkan debu yang menumpuk di atas buku-buku referensi dan peralatan tulis yang tersebar, ketika tiba-tiba suara bel pintu kantor yang jarang sekali berbunyi, di sore hari terdengar dengan jelas, suara lonceng kecil yang berbunyi lembut, namun cukup keras untuk membuatnya langsung berbalik ke arah pintu masuk. Pintu kayu kantor yang biasanya dia kunci dari dalam, saat mulai menjelang jam tutup masih terbuka selebar beberapa sentimeter. Dan melalui celah tersebut masuk udara dingin yang sangat tajam, berbeda dengan suhu sore hari yang masih cukup hangat. Ketika Pak Jaya berjalan perlahan untuk menutup pintu tersebut, dia melihat seorang wanita berdiri tepat di depan pintu dengan tubuh yang tegak, namun memberikan kesan sangat lembut. Wanita itu mengenakan baju panjang warna coklat tua yang bahan kainnya terlihat sangat tua namun tetap rapi, dengan rambut hitam tebal yang diikat rapi di belakang kepala menggunakan jepit rambut kayu yang tidak ada hiasan apa-apa. Wajahnya sangat pucat seperti jarang terpapar sinar matahari, namun bibirnya sedikit merah dan dia tersenyum dengan lembut, membuatnya terlihat ramah dan tidak mengancam sama sekali. "Permisi, saya mau mengambil paket yang dikirim dari kantor pos ini," ujar wanita itu dengan suara yang sangat lembut, namun jelas terdengar di seluruh ruangan yang sepi, bahkan bisa terdengar sampai ke sudut paling dalam gudang kecil di belakangnya. Suaranya memiliki nada yang menenangkan, namun juga membawa kesan kesedihan yang mendalam, seolah dia telah menunggu sesuatu dengan sangat lama. Pak Jaya langsung merasa tenang, meskipun keadaan yang terjadi sangat tidak biasa. Dia mengangguk perlahan dan mulai mencari buku pendaftaran untuk memastikan identitas wanita tersebut. "Nama ibu siapa ya? Dan nomor resinya berapa?" "Saya perlu memeriksanya terlebih dahulu agar tidak salah memberikan paket," tanya Pak Jaya dengan sopan sambil membuka buku yang masih ada di mejanya. Wanita itu tetap berdiri di tempatnya dengan senyum yang tidak berubah, kemudian menjawab dengan nada yang tetap lembut namun penuh dengan emosi yang tersembunyi. "Nama saya Bu Lina. Paketnya adalah koper kuning dengan baju anak laki-laki warna biru muda dan mainan mobil kayu di dalamnya. Saya sudah tunggu ini lama sekali, Pak. Sudah 10 tahun lebih saya menunggu kesempatan untuk bisa mengambilnya," ujarnya sambil menunjuk dengan jari telunjuknya yang tipis dan kulitnya sangat putih ke arah gudang kecil di belakang kantor, seolah dia bisa melihat koper tersebut meskipun tidak bisa dilihat dari tempat dia berdiri. Tanpa perlu lagi memeriksa buku pendaftaran, Pak Jaya langsung berjalan ke arah gudang untuk mengambil koper kuning tersebut. Ketika dia membawa koper keluar dan menghampiri Bu Lina yang masih berdiri di depan pintu, dia melihat bahwa wanita tersebut tidak mengenakan alas kaki sama sekali. Kakinya yang juga sangat putih terlihat bersentuhan langsung dengan lantai keramik kantor yang sudah mulai ayus. Pak Jaya mengulurkan kedua tangannya untuk menyerahkan koper, dan ketika tangan mereka bersentuhan saat menerima benda tersebut, rasa dingin yang sama seperti ketika dia menyentuh gadang koper pertama kali menyebar dengan cepat dari ujung jari Pak Jaya hingga ke seluruh tubuhnya. Dinginnya itu bukan hanya membuatnya merinding, namun juga membawa kesan kenangan yang tidak jelas. Kenangan tentang anak kecil yang sedang menangis dan memanggil orang tuanya. Bu Lina menerima koper dengan sangat hati-hati, menyentuh permukaannya dengan jari-jari lembut, seolah sedang menyentuh sesuatu yang sangat berharga. Tanpa banyak bicara lagi, dia mengucapkan terima kasih dengan suara yang hampir tidak terdengar, kemudian mulai berjalan keluar dari kantor dengan langkah yang sangat pelan dan lembut. Saat dia berjalan di atas jalan aspal yang sudah ayus di depan kantor, langkahnya tidak menghasilkan suara sedikit pun, dan tubuhnya seolah melayang di atas permukaan tanah, tidak menyentuhnya sama sekali.
Pak Jaya berdiri di pintu kantor sambil menatap sosoknya yang semakin jauh hingga hilang di balik tikungan jalan raya. Tidak bisa berkata apa-apa karena rasa terkejut dan kekaguman yang menyatu dalam hatinya. Keesokan harinya, Pak Jaya datang kerja lebih awal seperti biasa, dengan pikiran yang masih penuh dengan pertanyaan tentang wanita misterius bernama Bulina dan koper kuning yang sudah dia berikan kemarin. Dia langsung menghampiri komputer kantor untuk melihat status pengiriman paket tersebut. Merasa yakin bahwa sistem pasti akan menunjukkan kesalahan atau bahwa status sebelumnya hanya kesalahan teknis semata. Namun ketika layar komputer menyala dan dia membuka aplikasi pengiriman, wajahnya langsung menunjukkan ekspresi terkejut yang lebih besar dari sebelumnya. Di kolom status pengiriman yang kemarin tertulis "sedang dikirim", kini sudah berubah menjadi huruf yang jelas, "sudah diterima". Di bawahnya ada catatan tambahan yang tidak pernah ada sebelumnya, dicetak dengan huruf yang sedikit lebih kecil, namun tetap terbaca dengan jelas. "Bayaran akan dikirim esok hari". Pak Jaya langsung membuka buku kas dan semua catatan biaya pengiriman yang ada di kantor, mencari apakah ada pembayaran yang belum tercatat atau ada orang yang sudah membayar untuk paket tersebut. Namun dia tidak menemukan apa-apa. Tidak ada biaya pengiriman yang dikenakan untuk koper kuning itu, tidak ada catatan pembayaran yang masuk, dan tidak ada seorang pun yang datang untuk membayar apapun sejak kemarin sore. Dia duduk pelan di kursinya, mata masih menatap layar komputer yang menunjukkan pesan misterius itu, sementara di sudut matanya dia melihat bayangan sesuatu yang berwarna kuning menyala lembut di luar jendela kantor. Namun ketika dia melihat ke sana dengan jelas, tidak ada apa-apa selain pepohonan rindang yang tumbuh di halaman depan kantor pos tersebut. Pagi itu datang dengan sinar matahari yang lebih terang dari biasanya, menerobos melalui celah jendela kantor pos Kelurahan Sidomukti dan menyinari setiap sudut ruangan yang biasanya terbenam dalam bayangan. Pak Jaya tiba di kantor sekitar pukul 6 tepat, membawa bekal makan siang yang dibungkus oleh istrinya dengan kain batik biru muda. Ketika dia membuka pintu masuk dan melangkah menuju mejanya yang selalu teratur, sesuatu yang tidak biasa langsung menarik perhatiannya. Di tengah meja kerja yang bersih, tepat di atas alas kertas putih yang dia gunakan untuk melindungi permukaan meja dari noda tinta, ada sebuah bungkusan kecil yang dibungkus dengan kain hitam tua yang sudah mulai kusam namun tetap rapi. Tali benang putih mengikat bungkusan tersebut dengan simpul yang rapi seperti dibuat oleh tangan yang terampil, dan tidak ada label atau catatan apapun yang menyertai bungkusan tersebut. Pak Jaya mendekati mejanya dengan langkah yang pelan, hati yang sudah mulai terbiasa dengan hal-hal yang tidak biasa belakangan ini tetap merasa sedikit gemetar. Dia membuka simpul tali dengan hati-hati, lalu membuka kain pembungkus yang terasa sangat lembut meskipun usianya sudah sangat tua. Di dalam bungkusan tersebut ada 10 lembar uang kertas yang warnanya sudah mulai memudar dan teksturnya terasa sedikit rapuh seperti sudah tidak disentuh selama bertahun-tahun. Pak Jaya mengambil salah satu lembar dengan hati-hati, melihat gambar pahlawan yang sangat dikenalnya dari buku sejarah sekolah, gambar yang sudah tidak terlihat lagi pada uang kertas yang beredar saat ini. Di samping tumpukan uang tersebut, terletak sebuah buku catatan kecil yang dia kenali dengan jelas. Buku yang sempat ada di dalam koper kuning misterius kemarin, dengan sampul yang kusam dan sebagian sobek, namun tetap utuh di bagian dalamnya. Aroma melati yang pernah dia rasakan di gudang kecil kembali muncul dengan kuat, mengisi seluruh ruangan kantor dan membuatnya merasa seolah sedang berada di tempat lain jauh dari sana. Tanpa bisa menahan rasa penasaran yang semakin besar, Pak Jaya mengambil buku catat tersebut dan membukanya dengan hati-hati. Gad merusak halaman-halaman yang sudah mulai menguning akibat usia. Setiap halamannya diisi dengan tulisan tangan anak kecil yang belum terlalu rapi, menggunakan pulpen warna biru yang kadang-kadang melintasi garis atau sedikit miring, karena tangan yang menulisnya masih belum terbiasa mengendalikan gerakan dengan sempurna. Di halaman pertama tertulis dengan huruf yang sedikit goyah, "Hari ini ayah saya pergi kerja dan tidak balik lagi." Di bawahnya ada gambar kecil sebuah mobil yang digambar dengan sangat sederhana, mirip dengan mainan kayu yang pernah ada di dalam koper.
Halaman selanjutnya menyampaikan cerita yang sama menyakitkan hati. Ibu saya selalu menangis dan bilang saya harus kuat. Kadang-kadang dia menyulam baju saya dan bernyanyi lagu yang dia ajarkan padaku saat aku kecil. Setiap tulisan membawa emosi yang sangat kuat, rasa kehilangan, rasa kuat yang dipaksakan pada anak kecil, dan rasa harapan yang masih tersisa di dalam hatinya. Pada halaman ketiga, tulisan menjadi lebih rapat dan terlihat seperti ditulis dengan tergesa-gesa. Kemarin saya bermain di belakang rumah. Ada pamannya yang bilang mau bawa saya ke tempat indah. Tempatnya penuh dengan mainan dan anak-anak lain yang bisa bermain bersama saya. Dia bilang ibu saya akan senang jika saya pergi ke sana. Pak Jaya merasakan sesak di dadanya saat membaca kalimat tersebut. Seolah dia bisa merasakan bagaimana perasaan anak kecil yang ditulisnya saat itu. Bingung namun juga penuh dengan harapan akan sesuatu yang lebih baik. Lalu di halaman terakhir, tulisan terakhir yang ditulis dengan tangan yang gemetar terlihat jelas. Saya ingin pulang ke rumah, tapi tidak bisa menemukan jalan. Saya sudah mencari berhari-hari, tapi selalu menemukan jalan yang sama dan tidak pernah melihat rumah saya lagi. Ibu saya kemarin datang, tapi saya tidak bisa menyentuhnya. Baru saja Pak Jaya menyelesaikan membaca semua tulisan di buku catatan tersebut. Ketika dia merasakan angin dingin yang sangat tajam menyebar dari bawah kursinya, membuat bulu kuduknya langsung berdiri dan kulitnya merinding seketika. Udara di ruangan yang tadinya hangat karena sinar matahari menjadi sangat dingin dalam sekejap, dan lampu neon di langit-langit kantor mulai berkedip-kedip dengan tidak teratur. Dia menunduk perlahan untuk melihat ke bawah, dan matanya langsung melebar tak percaya melihat apa yang ada di sana. Sepasang kaki kecil mengenakan sepatu sekolah putih yang sudah kotor dan sedikit sobek di bagian ujung berada tepat di bawah kaki kursinya. Tanah liat kering menempel pada sol sepatu. Seperti anak tersebut baru saja bermain di luar saat hujan baru saja berlalu. Ketika Pak Jaya perlahan mengangkat pandangannya, dia melihat seorang anak laki-laki sekitar 7 tahun berdiri tepat di depannya. Dengan tubuh yang kecil dan langsing serta wajah yang tampak lembut namun penuh dengan kesedihan yang mendalam. Anak itu mengenakan baju anak laki-laki warna biru muda dengan pola bintang yang sudah mulai pudar. Baju yang sama persis dengan yang pernah ada di dalam koper kuning tersebut. Anak laki-laki itu menatap Pak Jaya dengan mata besar yang penuh dengan harapan. Kemudian membuka mulutnya untuk berbicara dengan suara yang lembut, namun jelas terdengar di antara suara kedipan lampu neon yang semakin cepat. "Pak, tolong bantu saya pulang ya," ucap anak itu dengan suara yang mengejang di beberapa bagian, seolah dia sedang berusaha sangat keras untuk tidak menangis. "Ibu saya selalu mengirimkan barang untuk saya, tapi saya tidak bisa ambilnya sendiri. Setiap kali dia mengirimkan paket, saya hanya bisa melihatnya dari jauh, karena tempat saya sekarang bukan di dunia yang sama dengan kalian." Pak Jaya terkejut dan tidak bisa berkata apa-apa. Mulutnya terasa kering dan tubuhnya tidak bisa bergerak sedikit pun. Meskipun dia merasa ingin mendekati anak tersebut dan membantunya. Anak itu terus menatapnya dengan mata yang sudah mulai mengandung air mata. Kemudian melanjutkan cerita yang membuat hati Pak Jaya semakin tertekan. "Alamat Jalan Anggrek nomor 99 itu adalah tempat di mana saya hilang, Pak. Saat itu saya sedang bermain di belakang rumah kosong yang terletak di situ. Dan ada sebuah pintu tersembunyi di balik pohon cemara besar yang tumbuh di halaman belakang rumah itu. Pintu itu tidak terlihat oleh orang dewasa, hanya bisa dilihat oleh anak-anak yang merasa kesepian atau sedang mencari teman bermain." Anak itu menjelati bibirnya yang sedikit kering, kemudian melanjutkan dengan nada yang semakin serius dan membuat Pak Jaya merinding lebih dalam. "Pamannya yang bilang mau bawa saya ke tempat indah bukan manusia. Dia adalah makhluk yang tinggal di antara dua dunia dan mencari anak-anak untuk dibawa pergi. Dia membawa saya ke dunia di mana semua anak yang hilang harus tinggal selamanya. Di sana kita bisa bermain dan bahagia, tapi tidak pernah bisa kembali ke rumah atau bertemu dengan orang tua kita lagi." Pada saat itu, semua puzzle yang selama ini membingungkan Pak Jaya mulai menyatu dengan sendirinya. Dia menyadari bahwa wanita misterius bernama Bulina bukanlah penerima paket
seperti yang dia kira sebelumnya. Dia adalah orang yang mengirimkan paket setiap hari dengan harapan bahwa barang-barang tersebut bisa sampai kepada anaknya yang hilang. Anak laki-laki yang berdiri di depannya adalah Rio, anak dari Bulina yang sudah hilang selama lebih dari 10 tahun. Dan koper kuning tua tersebut bukanlah paket biasa. Ia bisa membuka jalan antar dua dunia yang berbeda, menjadi jembatan penghubung antara dunia yang kita huni sekarang dengan dunia tempat anak-anak yang hilang terpaksa tinggal. Pak Jaya melihat kembali ke arah buku catatan yang masih ada di mejanya, lalu melihat ke arah Rio yang masih berdiri dengan tenang di depannya, dan dia menyadari bahwa tugas yang diberikan kepadanya bukanlah sekadar mengirimkan paket. Dia harus membantu anak kecil ini menemukan jalan pulang ke rumah dan bertemu kembali dengan ibunya yang selalu mencintainya. Namun sebelum dia bisa berkata apa-apa, Rio mulai memudar perlahan seperti kabut yang menghilang di pagi hari, dan suara lembutnya terdengar terakhir kali di telinganya. Pintu akan muncul lagi malam ini, Pak. Di tempat saya hilang. Anda harus datang jika benar-benar ingin membantu saya. Setelah sosok anak Rio perlahan memudar dan menghilang sama sekali dari depan matanya, hanya menyisakan rasa dingin yang menyelimuti seluruh ruangan kantor pos. Pak Jaya merasa dadanya terasa sangat sesak. Tangannya masih menggenggam buku catatan kecil yang penuh dengan tulisan tangan anak itu. Dan setiap kata yang dia baca kembali semakin memperkuat tekadnya untuk mencari tahu kebenaran yang tersembunyi di balik hilangnya anak kecil tersebut. Tanpa berlama-lama, dia segera menutup buku tersebut dan menyimpannya dengan hati-hati di dalam laci mejanya yang selalu dikunci. Kemudian mengambil topi dan jaket tipisnya untuk keluar dari kantor. Meskipun jam kerja baru saja dimulai dan Bu Siti sudah mulai datang dengan membawa tas makan siangnya, Pak Jaya merasa tidak bisa menunggu sedikit pun untuk mencari informasi tentang Rio dan Bulina. Dia berjalan dengan cepat melalui jalan-jalan kecil yang menghubungkan kantor pos dengan pemukiman warga di Kelurahan Sidomukti, menyapa setiap orang yang dia temui dengan ramah, namun tetap fokus pada tujuan utamanya. Dia bertanya kepada setiap warga tua yang mungkin mengetahui cerita tentang hilangnya anak di daerah tersebut. Mulai dari penjaga warung kopi Pak Kadir yang sudah berjualan di sana selama 30 tahun, hingga nenek Sri yang tinggal di rumah kayu tua di pinggir desa dan dikenal sebagai orang yang mengetahui banyak cerita tentang daerah tersebut. Namun sebagian besar dari mereka hanya mengangguk atau menggelengkan kepala, tidak tahu atau enggan berbicara tentang hal yang dianggap membawa kesialan. Hingga akhirnya, setelah berjalan hampir 1 jam dan sampai di ujung kampung yang lebih sunyi, Pak Jaya menemukan rumah Pak Soleh, seorang tukang kebun yang sudah tinggal di Kelurahan Sidomukti selama 40 tahun penuh. Rumah Pak Soleh adalah rumah kayu kecil dengan pekarangan yang penuh dengan berbagai jenis tanaman dan buah-buahan yang dia rawat dengan sangat baik. Ketika Pak Jaya mengetuk pintu pagar bambu yang sudah mulai kusam, suara kaki yang menapak tanah terdengar dari dalam pekarangan. Dan segera setelah itu, Pak Soleh muncul dengan wajah yang penuh dengan kedamaian, namun juga rasa pengetahuan yang dalam. Lelaki berusia sekitar 70 tahun itu mengenakan baju kerja lengan panjang warna hijau tua dan celana panjang yang sudah mulai ewes dengan rambut putih yang diikat rapi dengan ikal kecil di belakang kepala. Ada apa ya Pak Jaya? Jarak jauh sekali dari kantor pos ke sini, ucap Pak Soleh dengan suara yang pelan namun kuat, menyambut tamunya dengan senyum hangat. Pak Jaya langsung menjelaskan tujuan datangnya, menyebut nama Rio dan Bulina serta cerita tentang koper kuning misterius yang dia temukan beberapa hari yang lalu. Setelah mendengar semua cerita yang disampaikan Pak Jaya, wajah Pak Soleh menjadi lebih serius dan dia mengundang tamunya untuk masuk ke dalam rumahnya yang penuh dengan aroma kayu dan daun segar. Dia mengambil 2 gelas air putih hangat dari meja kecil di sudut ruangan, kemudian duduk menghadap Pak Jaya dengan pandangan yang penuh dengan kesedihan. Ya, ada seorang anak bernama Rio yang hilang sekitar 10 tahun yang lalu. Cerita Pak Soleh dengan suara yang semakin pelan, seolah sedang mengingat kembali kenangan yang tidak mudah dilupakan. Anak itu sangat cerdas dan ramah, sering bermain di sekitar rumah kosong yang terletak di ujung kampung sebelum ia hilang. Ibunya, Bulina, adalah wanita yang sangat baik hati.
Dia bekerja sebagai penjahit di pasar kecil dekat sini dan selalu membantu tetangga yang membutuhkan. Pak Soleh mengambil gelas air putih dan menyeduhnya perlahan sebelum melanjutkan ceritanya. Setelah Rio hilang, Bu Lina seperti orang yang lain saja. Dia tidak pernah menyerah mencari anaknya. Bahkan setiap hari tanpa terkecuali dia datang ke kantor pos untuk mengirim paket dengan alamat yang sama, Jalan Anggrek nomor 99, Kelurahan Cemara. Petugas pos sebelumnya selalu bilang tidak ada alamat seperti itu dan tidak bisa mengirimkan paketnya. Namun Bu Lina tetap datang setiap hari dengan membawa koper kuning tua yang sama persis dengan yang Anda temukan. Dia menggelengkan kepala dengan lembut. Matanya melihat jauh ke arah luar jendela. Sampai akhirnya Bu Lina juga hilang tepat 1 tahun setelah anaknya hilang. Tidak ada jejak yang ditemukan. Tidak ada surat atau pesan apapun yang ditinggalkan. Beberapa warga bilang dia mungkin pergi mencari anaknya sampai ke ujung dunia. Namun sebagian yang lain merasa ada sesuatu yang tidak biasa dengan hilangnya kedua ibu dan anak itu. Kata-kata Pak Soleh membuat Pak Jaya merasa bulu kuduk merinding dan kulitnya merasa sangat dingin meskipun ia sedang berada di dalam rumah yang hangat. Semua petunjuk yang ada mulai menyatu dengan sendirinya. Wanita yang datang untuk mengambil koper kemarin, wanita yang mengenakan baju coklat tua dan memiliki wajah pucat namun ramah, bukanlah manusia yang hidup seperti yang dia kira. Dia adalah hantu Bu Lina, yang bahkan setelah meninggal atau pergi ke dunia lain, masih terus berusaha mengirimkan barang-barang untuk anaknya yang hilang. Rasa kagum dan rasa takut menyatu dalam hati Pak Jaya. Namun tekadnya untuk membantu kedua ibu dan anak tersebut menjadi semakin kuat. Dia mengucapkan terima kasih yang dalam kepada Pak Soleh. Kemudian segera mengucapkan selamat tinggal dan kembali ke kantor untuk menunggu malam datang. Malam itu datang dengan sangat cepat, dan langit yang biasanya penuh dengan bintang-bintang kini tertutup oleh awan gelap yang membuat seluruh daerah terasa sangat gelap dan sunyi. Pak Jaya keluar dari rumahnya sekitar pukul 9 malam, membawa senter kecil yang selalu dia bawa saat bekerja lembur dan sebuah botol air putih sebagai persiapan. Dia berjalan melalui jalan-jalan yang sudah sepi dari aktivitas warga, menyusuri jalan aspal yang sudah es dan penuh dengan lubang kecil yang terisi air hujan yang baru saja turun beberapa jam yang lalu. Setelah berjalan sekitar setengah jam, dia akhirnya sampai di lokasi yang disebutkan oleh Pak Soleh. Rumah kosong yang terletak di ujung kampung dan sudah tidak ditempati selama bertahun-tahun. Tanah di sekitar rumah sudah penuh dengan semak-semak tinggi yang sulit dilalui, dan beberapa bagian atap rumah sudah roboh akibat cuaca dan usia yang tua. Di belakang rumah kosong tersebut, tepat di tengah pekarangan yang sudah terbengkalai, tumbuh sebuah pohon cemara besar yang menjulang tinggi ke langit dengan ranting yang tebal dan jarang yang membuat area di sekitarnya terasa sangat sejuk dan gelap. Ketika Pak Jaya mendekati pohon tersebut dengan hati-hati, menyinari area sekitarnya dengan senternya, dia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berdebar kencang. Tepat di belakang batang pohon cemara yang besar tersebut, berdiri sebuah pintu kayu tua berwarna kuning yang sama persis dengan koper misterius yang dia temukan. Pintu tersebut tidak ada di sana ketika dia lewat untuk mengecek lokasi tersebut pada siang hari. Pintu kayu memiliki gagang logam yang mengkilap meskipun terlihat sangat tua, dan tidak ada tembok atau struktur bangunan apapun yang menyertai pintu tersebut. Ia hanya berdiri sendirian di tengah pekarangan terbuka, seolah muncul dari bumi sendiri. Tanpa berpikir panjang dan tanpa merasa takut seperti yang seharusnya dia rasakan, Pak Jaya mengulurkan tangannya dan membuka pintu kayu tersebut dengan kekuatan yang cukup. Saat pintu terbuka, ia langsung merasakan angin dingin yang sangat kuat menyembur keluar dari balik pintu, membawa aroma melati yang sangat kuat dan suara-suara yang tidak jelas terdengar dari kejauhan. Di balik pintu tersebut bukanlah ruangan atau taman seperti yang dia bayangkan, melainkan sebuah jalanan yang penuh dengan kabut tebal yang membuat pandangan menjadi sangat terbatas. Cahaya dari lampu jalan yang bentuknya tidak dikenal terlihat samar di kejauhan, bersinar dengan warna kuning pucat yang membuat suasana terasa sangat misterius. Ada suara anak-anak yang sedang bermain riang terdengar dari berbagai arah,
Namun ketika Pak Jaya melihat sekelilingnya, tidak ada satupun bentuk anak-anak yang bisa dilihat. Hanya kabut yang terus bergoyang dan suara-suara yang semakin jelas seiring dengan setiap langkah yang dia lanjutkan. Dia berjalan maju dengan hati-hati di atas permukaan jalan yang terasa sangat lembut seperti tanah liat yang sudah kering, namun tidak meninggalkan jejak apapun di belakangnya. Setelah berjalan sekitar beberapa menit melalui kabut yang semakin padat, dia melihat bentuk sebuah rumah kecil yang muncul perlahan dari balik kabut. Rumah yang sama persis dengan deskripsi Pak Soleh tentang rumah yang pernah ditempati oleh Bu Lina dan Rio. Dinding rumah berwarna putih susu yang sudah mulai kusam, dengan teras kecil yang penuh dengan tanaman hias yang tidak pernah layu, meskipun tidak ada orang yang merawatnya. Dari dalam rumah terdengar suara seorang wanita yang sedang bernyanyi lagu anak-anak dengan suara yang lembut dan merdu, lagu yang sangat dikenal oleh banyak orang di daerah tersebut sebagai lagu pengantar tidur anak. Tanpa merasa ragu, Pak Jaya mendekati rumah tersebut dan membuka pintu kayu yang tidak terkunci dengan sendirinya. Di dalam rumah, ruangan yang hangat dan terang dengan cahaya lilin yang menyala di setiap sudut menghadapinya. Di tengah ruangan, Bu Lina sedang duduk di kursi kayu tua yang memiliki sandaran yang empuk, dengan tangannya yang terampil sedang menyulam pola bintang kecil pada sebuah baju anak laki-laki warna biru muda. Di depannya ada meja kayu yang penuh dengan berbagai jenis mainan kayu yang dibuat dengan sangat rapi, buku catatan kecil yang sampulnya kusam, dan beberapa rol benang berwarna-warni yang tersusun rapi. Bu Lina tidak berbalik ketika Pak Jaya masuk, namun seolah sudah tahu bahwa dia akan datang. "Terima kasih sudah membantu saya mengirimkan paket ke Rio, Pak Jaya," ucap Bu Lina dengan suara yang sama seperti ketika mereka bertemu di kantor pos, penuh dengan rasa syukur dan kesedihan yang mendalam. "Saya sudah tinggal di sini sejak saya mencari anak saya. Di dunia ini, setiap orang tua yang kehilangan anak bisa tinggal dan mengirimkan barang untuk mereka dengan menggunakan koper yang bisa membuka jalan antar dua dunia. Tapi mereka tidak bisa bertemu langsung atau menyentuh satu sama lain." Pak Jaya melihat ke arah sudut kamar yang terletak di belakang Bu Lina, dan disitulah dia melihat Rio sedang duduk di lantai dengan mobil kayunya di depannya. Anak kecil itu sedang menggeser mobil kayu tersebut di atas permukaan lantai yang licin, dengan wajah yang penuh dengan senyum ceria seperti anak-anak pada umumnya. Ketika Rio melihat Pak Jaya yang sedang berdiri di pintu, dia menghentikan permainannya dan tersenyum lebih lebar, kemudian mengangguk perlahan sebagai tanda penghormatan dan terima kasih. Pak Jaya merasa hatinya menjadi hangat dan dia berjalan perlahan mendekati anak tersebut, ingin menyentuh kepalanya dan memberitahu bahwa dia akan membantunya pulang ke rumah. Namun ketika tangannya hampir menyentuh bahu Rio, dia merasa seperti menyentuh dinding udara yang kaku dan tidak bisa meneruskan gerakannya lebih jauh. Tangannya hanya bisa menggoyangkan di udara tepat di atas tubuh anak itu, tanpa bisa menyentuhnya sama sekali. Rasa frustasi dan kesedihan menyelimuti hati Pak Jaya saat dia menyadari bahwa meskipun dia bisa melihat dan berbicara dengan Rio, dia tidak bisa menyentuh anak kecil tersebut atau membawanya pergi begitu saja dari dunia yang aneh ini. Bu Lina kemudian menghentikan pekerjaan menyulamnya dengan hati-hati, menaruh jarum dan benang di atas meja kayu yang sudah mulai menguning akibat usia. Dia perlahan berdiri dari kursinya. Tubuhnya yang sebelumnya terlihat lembut dan tidak berbahaya kini tampak lebih tegak dan penuh dengan aura yang sangat kuat. Ketika dia menghadapkan wajahnya kepada Pak Jaya, ekspresi yang tadinya penuh dengan kelembutan berubah menjadi sangat seram dalam sekejap. Pipinya yang sebelumnya rata kini sedikit membengkak. Bibirnya yang merah muda berubah menjadi warna hitam pekat. Dan matanya yang tadinya penuh dengan kesedihan kini terbuka lebar dengan iris yang berwarna merah menyala seperti bara api. Air mata merah pekat mengalir dari sudut matanya, menetes ke bibirnya dan jatuh ke lantai dengan suara yang terdengar seperti logam yang bersentuhan. "Tidak hanya mengirim paket, Pak Jaya," ucap Bu Lina dengan suara yang jauh lebih dalam dan menggelegar dibandingkan sebelumnya, membuat seluruh rumah bergoyang sedikit dan lilin yang menyala mulai berkedip-kedip tidak teratur. "Ada aturan yang harus dipatuhi di dunia ini.
Aturan yang sudah ada jauh sebelum saya datang ke sini, dan jauh sebelum Rio hilang. Setiap orang yang menemukan pintu penghubung antara dua dunia seperti yang Anda temukan harus membuat pilihan yang sulit. Anda bisa memilih untuk menjadi penjaga pintu agar tidak ada makhluk jahat yang tinggal di dunia ini keluar ke dunia kalian, membahayakan anak-anak dan keluarga yang bahagia. Atau Anda bisa memilih untuk membawa satu anak yang hilang pulang ke dunia nyata, tapi dengan syarat harus menggantikan mereka dengan orang lain yang Anda cintai. Seseorang yang akan mengambil tempat mereka di dunia paralel ini selamanya. Kata-kata Bu Lina seperti kilat yang menyambar langsung ke hati Pak Jaya, membuatnya mundur ke belakang hingga punggungnya menyentuh dinding kayu rumah yang dingin dan kasar. Keringat dingin mengalir dari dahinya meskipun udara di dalam rumah terasa sangat dingin, dan tangannya gemetar saat dia mencoba mencari kata-kata untuk menjawab. Tapi saya tidak punya anak atau orang tersayang yang bisa saya ganti, teriak Pak Jaya dengan suara yang sedikit menggema dan penuh dengan desahan kegagalan. Istri saya sudah meninggal 5 tahun yang lalu dan kami tidak punya anak. Saya tinggal sendirian dan tidak ada orang lain yang saya cintai cukup untuk mengorbankan mereka seperti itu. Dia melihat kembali ke arah Rio yang masih bermain dengan tenang di sudut kamar. Mobil kayunya bergerak perlahan di atas lantai, sementara anak kecil itu terkadang mengangkat wajah untuk menatapnya dengan senyum yang penuh dengan harapan. Bu Lina mengangguk perlahan. Ekspresi wajahnya yang seram sedikit mereda, namun matanya tetap merah menyala dengan kuat. Dia berjalan perlahan mendekati Pak Jaya. Setiap langkahnya tidak meninggalkan jejak apapun di lantai yang licin. Rio sudah bisa pulang ke dunia nyata kapan saja, Pak. Saya sudah mengumpulkan cukup kekuatan dan barang-barang kenangan untuk membawanya kembali, baju yang saya sulam sendiri, mainan yang saya buat dengan tangan saya, dan buku catatan yang dia tulis sendiri adalah kunci untuk membawanya kembali. Dia menjelaskan dengan nada yang penuh dengan kesedihan bahwa setiap anak yang hilang dan tinggal di dunia ini hanya bisa kembali jika ada orang lain yang mengambil tempat mereka. Seseorang yang akan tinggal di dunia ini selamanya agar keseimbangan antara dua dunia tetap terjaga. Anda adalah orang pertama yang menemukan pintu setelah bertahun-tahun tertutup rapat. Pintu sebelumnya dijaga oleh seorang nenek yang tinggal di daerah ini ratusan tahun yang lalu. Dan setelah dia tiada, pintu tersebut hilang sampai Anda menemukannya beberapa hari yang lalu. Saya sudah memilih untuk tinggal di sini agar Rio bisa tetap melihat saya setiap hari, ucap Bu Lina sambil menoleh ke arah anaknya yang masih bermain dengan tenang. Air mata merahnya terus mengalir ke bawah pipinya. Saya tidak bisa membawa dia pulang, karena tidak ada orang lain yang bisa saya berikan sebagai pengganti. Keluarga saya sudah semua tiada dan tidak ada orang lain yang saya cintai selain dia. Tapi sekarang pintu sudah terbuka dan tidak bisa lagi ditutup begitu saja. Jika tidak ada yang menjaganya dengan sungguh-sungguh, maka semua makhluk di dunia ini yang tidak bisa menemukan jalan pulang dan sudah menjadi makhluk jahat akibat kesedihan yang terlalu dalam akan keluar ke dunia kalian. Mereka akan mencari anak-anak yang kesepian atau keluarga yang bahagia untuk menggantikan tempat mereka, menyebarkan kesedihan dan kehancuran kemanapun mereka pergi. Pak Jaya melihat Rio yang sekarang sudah berhenti bermain dan mulai menatapnya dengan mata yang besar dan penuh dengan kebingungan. Anak kecil itu berdiri perlahan, membawa mobil kayunya dengan tangan kanannya yang kecil dan mulai berjalan perlahan mendekati tempat mereka berdiri. Pak Jaya merasakan hatinya menjadi sangat berat. Dia tahu dengan pasti bahwa dia tidak bisa membawa Rio pulang dengan mengorbankan orang lain yang dicintainya, karena tidak ada orang seperti itu dalam hidupnya lagi. Namun dia juga tidak bisa membiarkan pintu tersebut tanpa penjaga dan membiarkan makhluk jahat keluar untuk membahayakan orang banyak, terutama anak-anak yang masih muda dan tidak berdosa seperti Rio. Setiap pilihan yang ada tampaknya sama saja menyakitkan hati dan penuh dengan konsekuensi yang berat. Tanpa berkata apa-apa dan tanpa merasa takut lagi terhadap apa yang akan terjadi padanya, Pak Jaya mengangkat tangannya dengan perlahan, menghadap arah pintu kayu kuning yang masih terbuka di luar rumah. Dia berjalan melalui ruangan dengan langkah yang mantap,
melewati Bu Lina yang hanya berdiri dengan tenang dan menatapnya dengan ekspresi yang penuh dengan rasa terima kasih. Ketika dia sampai di luar rumah dan berdiri tepat di depan pintu kayu yang menjulang tinggi di belakang pohon cemara besar, dia merasakan suara anak-anak yang bermain kini menjadi lebih keras dan terdengar seperti tangisan yang menyakitkan hati. Tanpa ragu lagi, Pak Jaya mengulurkan tangan kanannya dan menyentuh permukaan pintu kayu kuning yang dingin dan kusam tersebut. Saat tangannya menyentuh pintu tersebut, rasa panas dan dingin menyebar secara bersamaan ke seluruh tubuhnya. Panas seperti menyentuh bara api, dan dingin seperti menyentuh es yang telah ada selama berabad-abad. Kulitnya merasa seperti terbakar dan membeku pada saat yang sama, dan dia melihat dengan mata kepalanya bahwa kulit di tangannya mulai berubah warna menjadi kuning tua yang sama dengan pintu tersebut. Bu Lina muncul di belakangnya dengan langkah yang lembut. Wajahnya kembali menjadi lembut seperti ketika mereka pertama kali bertemu di kantor pos. "Terima kasih sudah mau menjadi penjaga baru, Pak Jaya," ucap Bu Lina dengan suara yang penuh dengan rasa syukur dan kesedihan yang mendalam. "Sekarang Anda bisa mengirimkan paket untuk semua orang tua dan anak yang terpisah oleh batas dua dunia, menjadi jembatan penghubung antara mereka yang masih hidup dan mereka yang terpaksa tinggal di dunia lain. Tapi Anda harus ingat, setelah menjadi penjaga pintu, Anda tidak akan pernah bisa kembali ke dunia kamu lagi atau melihat orang-orang yang pernah Anda kenal di sana." Segera setelah kata-kata Bu Lina selesai terdengar, pintu kayu kuning tersebut mulai tertutup dengan sendirinya dengan suara berdecit yang keras namun tidak menyakitkan telinga. Cahaya dari dalam pintu mulai memudar perlahan, dan kabut yang sebelumnya menyelimuti jalanan di dunia paralel tersebut mulai menghilang seperti uap air yang menghilang di panas hari. Ketika pintu tersebut tertutup rapat dan menghilang sama sekali dari pandangan, Pak Jaya merasa tubuhnya menjadi lebih ringan, namun juga terasa seperti terikat erat dengan tempat tersebut. Di dunia nyata, esok paginya Bu Siti datang kerja sekitar pukul 6 pagi, membawa bekal makan siang yang dibungkus dengan kain batik favoritnya. Ketika dia masuk ke kantor pos Kelurahan Sidomukti, dia langsung merasa ada yang berbeda. Ruangan yang biasanya terasa hangat, karena kehadiran Pak Jaya kini terasa sangat dingin dan sunyi. Dia mencari Pak Jaya di setiap sudut kantor, dari meja kerja hingga gudang kecil di belakang, namun tidak menemukan jejaknya dimanapun. Hanya di atas mejanya yang selalu teratur oleh Pak Jaya, terletak sebuah koper kuning tua yang sangat kusam, namun tetap terlihat kokoh, dengan gagang logam yang mengkilap seperti baru saja dipoles. Di samping koper tersebut, ada sebuah amplop putih polos yang tidak ada tulisan apapun di bagian luarnya. Bu Siti dengan hati-hati membuka amplop tersebut dan menemukan selembar kertas dengan tulisan tangan rapi, yang sama seperti yang pernah ditemukan Pak Jaya beberapa hari yang lalu. "Kirimkan isi koper ini ke Jalan Anggrek nomor 99, Kelurahan Cemara. Harus dikirim hari ini." Di luar kantor pos, tepat di belakang halaman belakang yang penuh dengan rumput tinggi dan pepohonan rindang, tumbuh sebuah pohon cemara besar yang tidak pernah ada sebelumnya. Di bawah naungan pohon tersebut, seorang pria mengenakan seragam petugas pos biru tua yang sudah mulai kusam berdiri dengan tenang menghadap arah pekarangan rumah kosong yang terletak di kejauhan. Wajahnya sangat mirip dengan Pak Jaya, namun dengan mata yang kosong dan tidak memiliki iris, hanya warna kuning tua yang sama dengan koper misterius tersebut. Tangannya yang dingin dan tanpa rasa terus menggelitik gagang koper kuning yang selalu ada di sisinya, seolah sedang memastikan bahwa tidak ada yang bisa membukanya kecuali orang yang benar-benar berhak. Setiap hari setelah itu, tepat pada jam 6 pagi sebelum kantor pos mulai buka, selalu ada paket baru dari koper kuning tua yang muncul di mejanya dengan alamat yang sama, Jalan Anggrek nomor 99, Kelurahan Cemara. Bu Siti tidak pernah bertanya dari mana paket tersebut datang atau siapa yang mengirimkannya. Dia hanya mengirimkannya seperti yang diperintahkan, merasa bahwa ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. Dan setiap malam, jika ada orang yang berani lewat di belakang kantor pos ketika bulan sedang gelap dan langit penuh dengan awan, mereka bisa melihat sepasang kaki kecil mengenakan sepatu sekolah putih
yang sudah kotor bermain dengan riang di bawah pohon cemara besar. Di dekatnya berdiri seorang pria yang mengenakan seragam petugas pos, dengan tangan yang selalu berada di gagang koper kuningnya. Seorang penjaga yang tidak pernah bisa pulang ke rumahnya lagi, namun memilih untuk tetap berada di sana untuk membantu mereka yang terpisah dari orang tersayang.